Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda dan selama 1 jam ke depan kami telah siapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Pribda Faisal Ridho, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Unit Reskrim Polsek Pajeng, Polres Goa Polda Sulawesi Selatan mengamankan remaja yang menikah ayah tirinya. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan komitmen untuk terus mendorong perubahan positif di tubuh Polri melalui sistem penghargaan dan pembinaan yang berimbang. Tiga pelaku begal sadis terhadap 2 tenaga kesehatan di Depok, Jawa Barat berhasil diringkus petugas gabungan Subdit Jatanras Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Depok. Di informasi pertama, pemirsa Unit Reskrim Polsek Pajeng, Polres Goa Polda Sulawesi Selatan mengamankan remaja yang menikam ayah tirinya. Diduga remaja tersebut tersulut emosi saat korban akan melukai ibunya. Peristiwa penikaman terjadi di Paukiri Dusun Landra, Desa Pabentengan, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa pada Selasa 15 Juli 2025, sekitar pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Korban ditemukan tergeletak bersimbah darah di pinggir jalan. Kapolsek Bajeng Ibtu Muharis menegaskan bahwa korban tewas di Bajeng Goa karena ditikam oleh anak tiri. Pelaku AA mencabut badik yang diselipkan di pinggang kirinya dan langsung menikam korban 1 kali di bagian pinggang belakang. Tikaman itu membuat korban terjatuh dan meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Selanjutnya pelaku langsung menyerahkan diri ke Polsek Bajeng dan dari hasil pemeriksaan pelaku baru tiba dari Kalimantan sekitar 10 hari yang lalu sebelum peristiwa terjadi. Dari Humas Polres Goa Polda Sulawesi Selatan melaporkan untuk Polri TV. Unit Reskrim Polsek Pajeng, Polres Goa Polda Sulawesi Selatan mengamankan remaja yang menikam ayah tirinya. Diduga remaja tersebut tersulut emosi saat korban akan melukai ibunya. Lokasi kejadian terjadi di Dusun Landra-Landra, Desa Pabentengang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pada Selasa 15 Juli 2025, sekitar pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Pelaku berinisial AA, 22 tahun, status pelaku adalah anak tiri korban. Motif pelaku melindungi ibu kandung. Pelaku baru pulang merantau dari Kalimantan. 10 hari sebelum kejadian, setelah melukai korban, pelaku menyerahkan diri ke Polsek Bajeng. Sementara korban berinisial A, 54 tahun, merupakan ayah tiri pelaku. Saat itu korban tersulut emosi dan mengamuk mencari istrinya. Korban tewas ditikam di bagian pinggang belakang dengan badik. Kronologi singkat pelaku, AA dan ibunya duduk santai di rumah. Tiba-tiba korban datang mengamuk mencari istrinya. Melihat kejadian tersebut, pelaku AA mengamankan ibunya ke dalam kamar. Selanjutnya korban menyerang AA dengan pipa besi dan mengejar korban hingga terjatuh. Pelaku AA kemudian menikam korban dengan badik di pinggang belakang. Korban tewas di tempat dan jasad terkapar di pinggir jalan. Selanjutnya pelaku AA menyerahkan diri ke Polsek Bajeng.
Sementara itu, Ibtu Muharis Kapolsek Pajeng mengatakan bahwa pelaku mendorong ibunya masuk ke kamar dan menguncinya demi melindungi dari amukan korban. Ibda Risman Tegar, Kanit Reskrim Polsek Pajeng juga menegaskan bahwa pelaku melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam hingga korban meninggal dunia. Di informasi berikutnya, pemirsa 3 pelaku begal sadis terhadap 2 tenaga kesehatan di Depok, Jawa Barat berhasil diringkus petugas gabungan Subdit Jatanras, Polda Metro Jaya, dan Satreskrim Polres Depok. Ketiga pelaku diringkus di sebuah rumah kontrakan di Desa Jabon, Mekar, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebuah rumah kontrakan yang berlokasi di Jalan Haji Yakub, Desa Jabon Mekar, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, digerebek petugas gabungan Subdit Jatanras Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Depok. Sasarannya adalah kawanan begal sadis yang beraksi di kota Depok beberapa waktu lalu, di mana korbannya adalah 2 tenaga kesehatan, bidan Caca dan perawat Noval. Ketiga pelaku sempat mengelak hingga melawan saat akan ditangkap, terlebih menolak memberitahu petugas senjata yang mereka pakai saat beraksi. Ketiga pelaku adalah WAP berusia 23 tahun, pentolan komplotan yang membacok perawat Noval hingga korban mengalami luka berat. MF, 18 tahun berperan joki, dan MS, 21 tahun yang berperan membacok bidan Caca, hingga pergelangan tangan kiri korban nyaris putus. Selanjutnya, ketiga pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Aksi pembegalan sadis terjadi pada 24 Juni 2025 lalu di Jalan Arkor Raya, Bojongsari, Kota Depok. Kedua korban, yakni bidan Caca dan perawat Noval yang berboncengan sepeda motor, tiba-tiba dihadang oleh ketiga pelaku. Namun, lantaran berusaha mempertahankan sepeda motornya, kedua korban dibacok oleh para pelaku hingga mengalami luka berat. Dari Humas Polda Metro Jaya melaporkan untuk Warli TV. Di Jawa Barat, pemirsa, ratusan motor berknalpot brong terjaring razia anggota Satlantas Polres Cimahi di Jalan Amir Mahmud, Kota Cimahi pada Selasa malam. Tak hanya itu, pengendara yang tidak memakai helm dan berplat nomor tak senonoh pun tak luput dari razia petugas. Inilah detik-detik saat 3 orang pengendara motor yang nekat menerobos hadangan petugas dalam operasi Patuh Lodaya 2025 yang digelar Satlantas Polres Cimahi di Jalan Amir Mahmud, Kota Cimahi. Pengendara 3 orang yang tidak memakai helm ini langsung dibawa petugas karena melanggar aturan berlalu lintas. Dalam operasi kali ini juga, satu persatu kendaraan bermotor yang memakai knalpot brong terjaring razia petugas. Knalpot racing yang tidak sesuai ini ditindak lantaran banyak keluhan dari masyarakat yang merasa terganggu dengan polusi suara knalpot bising. Menurut KBO Satlantas Polres Cimahi, Ibtu Bayu Subakti, operasi yang digelar selama 1 jam ini telah menindak lebih dari 110 pelanggar yang mayoritas motor menggunakan knalpot brong. Satlantas Polres Cimahi gabung dengan PM dan beberapa satuan fungsi dari Polres Cimahi melaksanakan dalam rangka operasi Patuh Lodaya tahun 2025. Di sini kami prioritasnya 8 prioritas, yang salah satunya adalah knalpot bising atau knalpot yang tidak sesuai dengan spek. Sementara data yang masuk di kami ada sekitar 110 kendaraan yang kami amankan, dan nanti untuk teknisnya pun masyarakat tuh bisa mengganti langsung knalpotnya di sini. Kebanyakan untuk kali ini dalam operasi Patuh Lodaya tahun 2025, kami prioritas knalpot tidak sesuai spektek atau knalpot racing. Kami juga menindaklanjuti adanya banyak laporan dari masyarakat yang mana mereka dari masyarakat itu melaporkan bahwa sangat terganggu dengan adanya kendaraan-kendaraan yang memakai knalpot tidak sesuai dengan standar. Jadi membuat polusi suara yang sangat mengganggu masyarakat. Pak, bukan untuk sehari-hari.
Kedua, ini pelanggaran lalu lintas Bapak ya. Untuk sementara, motor ditahan. Nanti Bapak silakan bawa yang vaksinnya Bapak ya. Ratusan motor berknalpot brong ini langsung ditindak petugas dengan ditilang di tempat. Para pelanggar harus membawa knalpot asli atau standar. Razia knalpot brong ini akan terus dilakukan petugas selama 2 pekan ke depan, guna menciptakan Kamtibmas yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Dari Humas Polres Cimahi, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.